Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggeluti dunia aquascape. Dalam video kali ini saya akan membahas khusus tentang menjaga suhu air dalam akuarium. Suhu akuarium bisa dipengaruhi dari di mana kita meletakkan akuariumnya dan letak geografis di mana kita tinggal. Biasanya ada penghobi yang meletakkan akuariumnya di ruang tamu atau ruang keluarga sebagai hiasan penyejuk mata. Namun ada juga yang meletakkannya di teras depan rumah gitu ya. Penempatan yang di teras ini yang sangat sulit dikendalikan suhunya karena akan mengikuti suhu udara yang ada di luar ruangan. Kemudian yang kedua ini ya, letak geografis di mana kita tinggal. Jika kita berada di perkotaan yang padat dan juga panas, akan berpengaruh pada kondisi air di dalam tank. Namun jika kita tinggal di tempat yang sejuk, itu juga akan berpengaruh pada suhu air. Tapi semua itu kembali lagi pada kita sebagai penghobi. Kita akan memelihara jenis aquascape atau ikan yang memang di habitat aslinya dapat hidup dalam suhu normal kisaran 30 derajat Celcius, seperti ikan arwana dan juga ikan discus. Kemudian, seberapa penting pengaruh temperatur air dalam akuarium? Jadi hubungan antara suhu air, ikan, dan juga tanaman menurut saya seperti ini. Yang pertama, semakin tinggi suhu air, itu akan semakin mengurangi tingkat kemampuan air untuk mengikat gas. Hal ini bisa dihubungkan dengan kebutuhan tanaman dengan CO2. Semakin tinggi suhu air, semakin sedikit CO2 yang akan diikat oleh air. Kemudian yang kedua, alga akan lebih mudah beradaptasi pada suhu yang tinggi. Yang ketiga, mikrobakteri yang seharusnya mampu bekerja secara optimal, mengolah sisa pakan, tanaman yang membusuk, itu menjadi sulit. Itu dikarenakan suhu yang meningkat. Hal ini mengakibatkan alga akan lebih mudah beradaptasi, karena banyak makanan yang dapat diserap olehnya. Kemudian yang keempat, metabolisme tanaman yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya suhu air. Pada tingkat tertentu, kebutuhan CO2 tanaman tidak bisa terpenuhi dengan asupan gas yang terikat pada air, sehingga menimbulkan stres pada tanaman. Suhu air yang paling maksimal, menurut beberapa sumber dan juga menurut pengalaman saya sendiri, adalah 30 derajat Celcius pada tank aquascape. Kemudian yang kelima, daya tahan ikan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Tentu saja, pada suhu tertentu dan tergantung jenis ikannya. Kesimpulannya, ikan lebih baik di suhu yang tinggi, sedangkan tanaman lebih baik di suhu yang rendah. Ini tidak selalu benar, namun bisa menggambarkan secara makro kebutuhan ikan dan tanaman secara garis besar. Jadi, suhu berapa yang baik untuk akuarium, itu tergantung tema apa yang teman-teman ingin ambil. Jadi, berikut ini ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, aquascape akuarium dengan ikan kecil 23-25 derajat Celcius. Yang kedua, akuarium ikan cichlid 26-30 derajat Celcius. Yang ketiga, akuarium arwana dan juga ikan discus 28-30 derajat Celcius. Yang keempat, aquascape akuarium dengan ikan discus 28 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, aquascape murni 18-25 derajat Celcius. Kemudian bagaimana cara mengatur suhu di dalam akuarium kalau gitu kan? Teman-teman bisa menggunakan beberapa cara berikut ini. Ya, cara ini tentu nggak jadi patokan gitu ya. Teman-teman bisa mengkombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan teman-teman semuanya. Yang pertama, menurunkan suhu menggunakan chiller. Jadi dengan menggunakan chiller, teman-teman bisa menurunkan suhu di dalam akuarium dengan cukup drastis. Chiller bekerja seperti AC yang disemprotkan ke sekitar pipa-pipa yang akan dilewati air akuarium sehingga air yang lewat tersebut turun suhunya. Kelebihannya menggunakan chiller adalah penguapan air tidak akan terjadi sehingga teman-teman nggak perlu terlalu sering untuk menambahkan air ke dalam akuarium. Kelebihan lainnya adalah suhu yang bisa kita atur. Ya sebenarnya semuanya tergantung sama si chillernya gitu.
Tapi penggunaan chiller ini itu lumayan sih, lumayan dari harganya, kemudian dia juga makan tempat gitu. Selain itu, daya listrik chiller juga sebanding dengan AC ruangan. Jadi kalian mending milih chiller atau milih pakai AC gitu kan, yang artinya akan banyak biaya keluar untuk daya listrik. Yang kedua, menurunkan suhu menggunakan kipas. Penggunaan kipas pada akuarium pernah saya bahas sebelumnya untuk cara pembuatannya atau ngerakitnya gitu ya. Itu lumayan bisa menurunkan suhu sebesar 2-3 derajat Celcius. Itu tergantung juga suhu di sekitar kita gitu ya. Penggunaan metode ini adalah aplikasi kipas. Jadi akuarium yang bisa dikasih kipas gitu, yang biasanya kita aquascape lah gitu, yang memang butuh suhu dingin. Kemudian yang ketiga, menurunkan suhu dengan es batu. Nah, penggunaan es batu ini juga menurut saya lumayan efektif kalau untuk tank-tank yang kecil gitu kan, seperti misalnya kayak tank 30 ini. Tapi kalau buat tank yang segede gini gitu kan, misalnya kayak ini yang tank 1 meter, berapa bungkus plastik es batu yang harus kita keluarkan untuk menurunkan suhu? Ya kalau mungkin oke lah, tapi apa mesti kita terus-terusan gitu kan, kita terus-terusan tuang es batu gitu ke dalamnya? Pasti kan cara ini kurang efektif juga gitu. Kalau untuk tank 30 mungkin oke lah gitu kan, kita taruh gitu kan, dia ininya kan lama gitu kan, nggak selalu kita dalam satu hari mantengin si akuarium terus gitu kan, kapan dia si es batunya udah cair semuanya gitu kan. Nah, lanjut cara yang keempat ya, menurunkan suhu dengan DIY chiller. DIY chiller ini teman-teman bisa membuat chiller sendiri dengan menggunakan bekas kompresor kulkas, kemudian bekas dispenser gitu kan, dan juga peltier. Nah, jadi kalau ini agak ribet gitu ya sebenarnya, pakai peltier juga wattnya lumayan gede juga gitu. Kemudian yang kelima, ini yang jarang digunakan untuk aquascape, menaikkan suhu dengan heater. Nah, kalau heater ini cara yang paling simpel buat naikin suhu akuarium. Nah, biasanya teman-teman yang pakai heater ini buat ikan-ikan yang emang kayak tadi arwana sama diskus gitu ya, yang bisa suhunya panas gitu. Kalau buat aquascape jarang banget, malah hampir nggak digunain si heater itu. Nah, selain itu heater juga memakan tempat yang lumayan gede gitu ya. Dayanya juga lumayan gede itu si heater. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini pembahasan mengenai suhu gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.